Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Sudah barang tentu banyak sumber daya alam yang tersedia, terutama ikan. Tapi sangat disayangkan, angka konsumsi ikan di Indonesia justru rendah dan berada di bawah standar konsumsi ikan yang ditetapkan FAO hanya sebesar 30 kg per kapita per tahun. Kurangnya diversifikasi produk ikan juga menjadi penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Makan Ikan atau Gemari mencoba mendobrak tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Balai Besar Pusat Teknologi Tepat Guna LIPI mencoba melakukan pengembangan produk makanan olahan yang terbuat dari ikan, yaitu berupa kaki naga. Upaya ini juga dilakukan untuk menunjang pembentukan kelompok usaha bersama guna pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan ikan-ikan yang berharga murah dan kurang dimanfaatkan di TPI Belanakan dengan tujuan untuk diversifikasi produk pangan untuk menunjang program pemerintah yaitu Gemar Makan Ikan dan untuk meningkatkan daya terima terhadap anak-anak usia 4-6 tahun. Selain itu, teknologi prosesnya sangat mudah dan praktis sehingga mudah untuk diadopsi dan dikembangkan oleh UMKM. Dalam hal ini, pengembangan formulasi yang dilakukan adalah pengaruh jenis ikan dan bahan pengikat terhadap mutu produk kaki naga, meliputi kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Tingkat kesukaan panelis terhadap produk kaki naga. Angka kecukupan gizi, kandungan protein produk kaki naga untuk kelompok usia 4-6 tahun. Penerimaan konsumen anak-anak terhadap kaki naga ikan kurisi. Dalam penelitian ini, jenis ikan yang digunakan yaitu ikan kurisi atau bahasa latinnya Neminterus nematoporus. Ikan mata besar Priancanthus tayenus dan ikan kembung Rastrelliger canagurta. Hampir tiap hari dapat diperoleh di tempat pelelangan ikan Belanakan yang dikelola oleh KUD Mandiri Inti Bina Fajar Sidik dengan harga yang relatif murah, yaitu Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 setiap kilogram. Bahan-bahan yang digunakan dalam rangka pengembangan ini adalah ikan, bahan pengikat dan pengisi, yakni tapioka, maizena, terigu, bumbu-bumbu, tusuk sate, plastik pengemas, peralatan, alat-alat dapur seperti kompor, panci, baskom, sendok, talenan, dan pisau, blender. Cara pembuatannya adalah daging ikan dilumat atau disurimi, lalu diberi sedikit garam, kemudian dicampur. Selanjutnya ditambahkan mentega dan dicampur kembali adonannya hingga rata. Kemudian ditambahkan telur dan dicampur hingga rata. Lalu masukkan kondimen dan kita aduk hingga rata. Kemudian kita tambahkan gula. Lalu ditambah pengikat dan kembali dicampur hingga rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kita masukkan ke dalam cetakan berukuran 20 kg. Setelah semua bahan masuk ke dalam cetakan, selanjutnya kita rebus dengan air yang dicampur dengan serai dan salam sampai matang selama lebih kurang 15 menit. Setelah matang, kita angkat dan dinginkan. Lalu kita battery. Kemudian kita blending dengan melumurinya dengan tepung. Terakhir kita kemas. Lalu siaplah kaki naga ini untuk didistribusikan. Kelebihan dari kaki naga ini adalah tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna, dan pemanis. Hasil penelitian telah diaplikasikan di KUD Fajar Laksana, Belanakan. Yang diharapkan dari hasil ini adalah kaki naga
sebagai diversifikasi produk ikan yang diterima masyarakat sehingga dapat dijadikan alternatif pemenuhan gizi produk ikan. Kekurangan dari kaki naga belum dikenal masyarakat luas karena kurangnya promosi yang dilakukan. Sebenarnya, produk ini mempunyai daya tarik khususnya bagi anak-anak karena bentuknya seperti permen lollipop. Penelitian ini belum bersifat final karena masa penyimpanannya masih dalam proses penelitian, sehingga untuk penentuan expired atau masa simpan kita masih menggunakan referensi dari produk sejenis yaitu nugget ikan.